Jumpa lagi para pemirsa dan budiman di mana saja berada. Salam jumpa kembali dari Santiago de Compostela di Spanyol Utara, nama yang mungkin tidak lagi asing bagimu semua. Di sini saya bersama dengan teman-teman peziarah rohani yang melakukan perjalanan yang sangat jauh, mulai dari Jakarta, keliling setengah dunia sampai ke tempat ini. Tetapi bukan dengan kendaraan, tetapi jalan kaki, ya. Nah, ini teman-teman semua ini dari kelompok Lux Veritatis dari Jakarta. Itu kelompok doa online yang sangat aktif, dan mereka kebetulan datang ke rumah dan mengambil saya sebagai pendamping mereka, pendamping rohani, dan sampai saat ini masih bersama, baru tiba kemarin sore. Nah, perjalanan ini yang bertanggung jawab atas semuanya ini tentu saja Bapak yang berada di tengah ini, Bapak Sumanto. Sudah berapa kali nih ke sini, termasuk yang ini? Ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali, ya. Dan sukses sampai di sini. Teman-teman semuanya ini juga, siapa yang kemarin sukses sampai di sini yang katakan? Wah, sukses sampai di, sukses semua, sukses semua, Ibu Grace juga semua, ya. Ini lagi di antara saya, antara di samping kiri dan kanan semua yang sukses, ya. Oke, baiklah. Ini nama Paul, nama Angela, Susan, Elha, B, Yani, Yati, Gina, Lina, Johan, Manto, Bambang, Lilis, Arif. Ya, inilah teman-teman yang hebat yang ya masih lagi satu ya. Ya, ini juga ya, Ibu Grace juga anggota kita. Nah, Pak Manto sudah kali ketiga ini. Beliau yang mengurus semuanya ini sehingga sampai terjadi cameo yang luar biasa ini. Di mana kita start kemarin? Pak Paul, kita start kemana kemarin? kita start dari Valencia. Jadi ini jalur Portugis ya. Dikenal ada 3 jalur utama. Secara ini dari jalur Portugis, jalur Spanyol, dan jalur Prancis. Dan kita mengambil jalur Spanyol yang menurut banyak orang agak lebih ringan ya. Jalur Portugis. Jalur Portugis yang kita ambil jalur Portugis. Nah, kita mulai dari Valencia. Berhenti yang berikut kemarin Oporino, lalu Redondela, lalu Pontevedra, Pasar de Reis, dan jumlahnya 7 ini sampai ke Santiago jadi 7 nama ya, 7 ya. Nih, saya mau tanya siapa nih? Kira-kira siapa yang mau bicara pertama? Kira-kira persiapan sebelum kesini itu gimana? latihan jalan. Susan, Ibu Susan, Persiapannya latihan jalan. latihan jalan. Berapa kali latihan jalan di Jakarta? Sudah dimulai dari tahun lalu. Wah. Tapi ya on and off gitu. Iya. Tapi udah 3 bulan terakhir lebih rutin. Berapa jauh jalannya? Jalannya kita kira-kira di villa di Bogor itu bisa sampai 18-an. 18 kilo pergi dan kembali. Di situ muter-muter sehari. Iya. Tapi ada teman-teman juga yang tinggalnya bukan Jakarta, misalnya di USA. Iya. Ibu LH dan Ibu B, gimana pengalamannya? Aku juga try myself walking almost every day, Iya. trying to reach the goal. Iya. But only I was thinking one day I can do it, Yeah. but 7 days I'm not sure. Did you walk together? No, Or no, I just, separately? yes, I have my Okay. walking group, but sometimes that I do. Yeah, and you, Bu Ilha, did you have any training practice before coming here? Actually, my daily work, I walk a lot. Okay. That's why. That's Yeah, right. my experience. That's why I get used to walking. Iya. Dan Ibu Elha ini termasuk salah satu yang paling cepat ya. Yang paling senior. Iya, Paling senior, paling cepat. Gimana pengalamannya? Jalan kemarin itu berat enggak? Berat. Terutama untuk saya tidak bisa rutin untuk latihan jalan karena kira-kira bulan Maret kaki saya ada robek MCL-nya, dan itu saya harus terapi kira-kira 3 bulan. Untuk ya kira-kira hampir 3 bulan. Jadi sebelum
untuk mulai Camino Walk ini saya masih di terapi. Tapi dengan kepercayaan diri saya tetap mau untuk melakukannya, karena sebenarnya banyak sekali teman-teman yang memberikan support dan juga memberikan intensi kepada saya. Iya, Salah satu kawan saya yang sudah meninggal waktu bulan November, dia sebenarnya yang mau untuk Camino Walk tapi tidak kesampaian, dan saya promise anaknya, dokternya, bahwa saya akan jalan untuk dia. Luar biasa. Dan satu lagi untuk teman-teman satu lingkungan gereja yang memerlukan doa juga, karena mereka dalam sakit yang berat. Itu saya juga jalan, dan juga untuk anak saya. Ya, jadi inilah pengalaman rohani ya. Jadi perjalanan ke Santiago de Compostela itu bukan perjalanan senang-senang, tetapi ini sebuah siar, dan masing-masing kita memiliki intensi wujud yang masing-masing. Bu ya, mungkin gimana, ada pengalaman khusus selama perjalanan ini? Ada berita-berita dari rumah? Kalau saya hanya untuk membawa diri saya lebih tenang untuk menjalankan semua ini memang berat, dan saya juga sangat bangga bahwa satu kesatuan dari semua teman-teman ini memberikan saya dorongan yang sangat besar, terutama kakak saya. Saya lihat kakak saya begitu kesulitan untuk berjalan, tapi dia masih semangat, menjadi semangat buat saya juga. Jadi inilah, kalau Ibu Lina, gimana pengalamannya selama perjalanan ini? Pengalamannya banyak. Saya terutama yang terharu itu melihat seorang ibu bawa anak yang berusia 5 tahun. Luar biasa. Bagaimana seorang ibu yang bisa menggendong anak, dia tidak bawa stroller, dia luar biasa itu. Terus kadang-kadang ketemu orang yang jauh lebih tua dari kita, itu kok masih semangat. Kadang-kadang kita itu udah capek bener. Dan juga ada banyak barang bawaan juga kan termasuk. Nah, mereka bawa barang bawaan banyak, sedangkan kayak kita termasuk dimanjakan oleh Pak Sumanto. Jadi bawa luggage itu kita dikirim dari kota ke kota begitu. Padre, Ya. bohong deh Padre, bilang kurang jauh. Jadi kita ini berjalan jauh sekali. Kita start pada kilometer 0 di Valencia ya. Terus kita jalan dari perhentian satu ke perhentian A ke B dengan jarak yang cukup panjang, sekitar 18 sampai 24 kilometer. Jadi sangat melelahkan sebenarnya. Pak Iwan, tantangan apa yang terberat? Tantangannya ya jaraknya cukup jauh. Iya. Buat saya Umur berapa sekarang? sekarang 69. Wah, 69 masih jalan sangat kuat. Dikuat-kuatkan. Melihat teman-teman yang begitu semangat, nggak mau kalah tadi. Jadi cukup suatu pengalaman yang sangat unik, yang mungkin tidak pernah terjadi lagi di dalam hidup saya. Betul sekali. Nah, ini satu juga, kita punya prodiakon dari Kelapa Gading, Pak Arif. Iya, juga sering jadi pendoa kita juga, pendamping Romo, pendamping saya juga dalam gereja. Luar biasa. Umur 68 tetap masih sangat kuat. Nah, mendengar tantangan-tantangan semua, sisi bagusnya itu kira-kira apa? Sisi bagusnya. Makasih Pak Andre. Kalau kita lihat perjalanan Camino ini memang ada dua sisi ya. Dari sisi secara fisik jasmani, kita juga punya seperti tadi dikatakan ada suatu keyakinan buat kita bahwa kita ini masih tetap semangat, masih mampu secara fisik. Itu juga menambah keyakinan kita. Kalau tadi Bro Johan pernah ngomong ke saya, kalau kita bisa berhasil Camino, kita bisa nambah umur berapa Bro Johan? 10 tahun. 10 tahun. Tahun depan dia
Camino lagi supaya nambah 10 tahun lagi. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Kita dukung saja ya. Itu secara fisik. Secara rohani tentu banyak sekali pengalaman yang kita dapat secara rohani, baik secara pribadi kita berjumpa dengan teman-teman yang lain, kita juga bisa melihat pengalaman rohani mereka yang mendengar sharing-sharing di tengah jalan seperti itu. Saya kira itu yang paling penting juga, pengalaman rohani, karena kita punya tujuan, masing-masing punya tujuan, kan bisa masing-masing untuk melakukan penitensi atau silih atas dosa, atau kita punya semacam kaul untuk mendoakan janji-janji seperti itu. Itu saya kira setiap kita masing-masing ada ya, kan kita itu pribadi, privasi mereka masing-masing. Tapi yang pasti kita secara rohani banyak sekali kita dapat dalam perjalanan ini, dan kita bisa melihat bagaimana kita juga menahan, mengolah diri kita, lebih menahan sabar, kayak hal seperti itu. Karena kan ya situasinya saya kira macam-macam kejadian, karena dengan kita berjuang cukup berat, jalan setiap hari sekian kilometer, hampir rata-rata 20 kilometer kita jalan, itu cukup banyak sekali pengalaman atau perasaan yang kita alami. Kita sakit, mengalami sakit, ya kita lapar, haus, mungkin situasi nggak mendukung dan sebagainya. Tapi bersyukur tidak ada pun dari kita yang sampai tidur di tempat tidur sakit apa segala macamnya. Kita betul-betul sangat terberkati. Nah, kita di kelompok ini sebenarnya memiliki keahlian dan keunikan, hobi, talenta kita masing-masing. Istrinya Pak Arif itu seorang pemotret yang tetap jalan, ya kita konsentrasi pada jalan, tetapi juga foto tetap berjalan. Ibu Lilis, bagaimana pengalamannya? Kalau buat saya, ya saya nikmati, saya enjoy gitu ya. Maksudnya saya jalan nggak bisa cepat juga gitu ya. Mungkin saya saya jalan, tapi saya stabil jalan. Karena saya begitu saya lihat ada sesuatu yang saya suka, saya foto aja gitu. Jadi saya kadang tertinggal, kadang saya duluan. Kalau saya lagi nggak suka ya saya jalan gitu. Jadi saya nikmati lah Camino ini. Nanti hasil jepretannya dipublikasi, mungkin ada IG atau Facebook ada juga. Jadi nanti para pemirsa yang sempat nonton podcast ini, jangan lupa kunjungi websitenya Ibu Lilis, akan menyaksikan banyak foto di Instagram. Oke, dan subscribe, like. Nah, tentang Medan Pak Dokter, kita ini punya satu Pak Dokter ini, jadi kita terbantu sekali. Pak Dokter Nur Bambang, kalau dari segi kondisi jalan, kesannya gimana? Kondisi jalannya sih cukup menantang ya. Ada jalan yang menurun, ada yang menanjak, ada yang berpasir dan berbatu-batu, yang memerlukan suatu kehati-hatian dan skill tersendiri. Yang kita tidak boleh buru-buru, misalnya di tanah yang berbatu atau di tanah yang berpasir. Dan juga kalau waktu menurun juga tidak boleh terlalu cepat karena bisa terpleset dan terjatuh. Dan harus pakai sepatu yang bagus tentunya. Sepatu harus bagus sepatunya. Tetapi sepatu itu harus cocok dan pas untuk si pemakainya, supaya tidak menimbulkan benturan-benturan jari dengan sepatu. Iya. Dan tidak menimbulkan lecet. Sorry, kalau ada yang punya penyakit tertentu, kira-kira penyakit model mana yang tidak rekomendasikan untuk melakukan perjalanan ini? Umumnya penyakit jantung dan penyakit saluran napas seperti asma atau PPOK atau COPD, penyakit paru kronis, dan biasanya harus konsultasi dengan dokter pribadinya mengizinkan apa tidak untuk perjalanan. Iya. Memang medannya lumayan berat. Ibu Grace,
Kita ini orang Indonesia hadir di jalan dengan manusia dari berbagai dunia. Lihat kan, ada yang dari Amerika, Inggris, Spanyol, Portugis, Kroasia, Italia, Jerman, Austria, macam-macam lah. Rasa bangga nggak sebagai orang Indonesia hadir di jalan yang dilalui oleh manusia internasional itu? Iya. Memang banyak yang sambil lewat gitu, kadang-kadang mereka juga selain ngomong bodoh gitu kan, tapi mereka ada juga yang nanya dari mana gitu kan. Kalau dari Indonesia ada yang mesti kita ketemu kayak di restoran atau di jalan, ada yang merasa pernah berkunjung gitu, terus dia ada yang bilang selamat pagi atau apa segala gitu. Terima kasih. Ya, jadi mereka merasa oh ya ada kesan dengan Indonesia, dia pernah mengunjungi gitu. Benar sekali. Jadi kemarin saya juga ditanyai orang Spanyol, mereka tanya orang Spanyol, saya bilang dengan bangga, saya bilang orang Indonesia. Oh, Indonesia. Pasti punya pengalaman yang sama kan? Juga ditanyai. Iya, Enji yang termuda. Ini yang termuda juga menjadi peserta Camino kita, luar biasa. Enji, gimana kesannya sebagai anak muda melihat banyak orang yang ada anak muda juga ya yang ikut? Banyak kayaknya sih, banyak pasangan-pasangan juga kalau aku lihat di jalanan. Kalau aku kayaknya lumayan berat sih ya, jangan perhatian soal bukan lagi. Tapi masih bisa lewat sampai akhir. Kalau nyoba ngikutin step langkah orang-orang dari negara lain, kayaknya awal speednya bisa sama, tapi lama-lama tetap aja ketinggalan. Kayak mungkin langkah mereka lebih besar dari langkah kecil kakiku gitu. Mereka cepat sekali jatuh. Aku nyoba ikutin langkah Padre yang main Padre di sampingnya. 4 kali lebih cepat. Saya mungkin karena lahir di Flores barangkali ya, naik jalan gitu. Yang kedua sepatu saya mendukung. Nah, oke. Nah, kita kemarin sore setelah jalan begitu jauh, tahap terakhir itu dari Padron ke Santiago de Compostela yang dikatakan sekitar 30 km, 28, 29, 30 km, kita seperti itu. Ibu Yani, kemarin ketika tiba di lapangan, di hadapan katedral itu, ini yang ketiga kali kan? Iya. Ya, sebenarnya mesti tanya yang baru, tapi biar punya pengalaman pasti menarik itu ya. Itu kira-kira gimana? Sama seperti kali pertama dan kedua, atau ini kelihatannya atau rasanya seperti wah atau seperti lain gitu? Begitu banyak orang dan segala macamnya. Dari segi jumlah orang mungkin karena beda season ya, kali ini lebih sedikit, tapi dari segi saya pribadi selalu sama Pak. Tidak terbayangkan rasa terima kasih. Itu aja. Berkahnya yang berlimpah-limpah, di mana saya dapat kesempatan sampai 3 kali dan benar-benar harus, siapa yang dengar harus pergi supaya bisa merasakan sendiri. Bahkan cancel perjalanan ke enggak cancel, tapi memang itu saya mau banget tapi berkali-kali selalu kok nggak bisa, selalu kok ada alasan. Trip saya ke Tibet tuh pernah jadi, dan kali ini nggak tahu kenapa jadinya kemari deh. Mungkin ya itulah message-nya, jalan Tuhan itu cuma Dia yang tahu. Wow. Kita enggak? Tepuk tangan dulu. Jadi memang benar pemirsa, kita berjalan kaki ini bukan fake, bukan hoax, jalan kaki sungguh-sungguh. Ini teman-teman semua ini bukan lagi sangat muda, kita ini orang tua, tetapi kita berani memutuskan untuk jalan kaki secara rohani. Dan jarak yang kita tempuh, Pak Paul, ini punya takometer yang tepat ini. Kita berjalan kira-kira berapa kilometer itu tepatnya atau kurang lebih dari Valencia sampai ke Santiago de Compostela. Oke, untuk hari pertama itu di data saya tercantum 25,33 km. Hari kedua 17,65 km. Hari ketiga 26,31 km. Hari keempat 24,5 km. Hari kelima 20,59 km.
Dan yang terakhir dari Padron ke Santiago 27,53 km. Tapi luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada Padre yang memberikan semangat dan juga teman-teman semuanya nih, luar biasa. Saya lihat Jaya mendorong Dina di hari terakhir, ya memberikan semangat yang luar biasa sampai dia berhasil sampai di tempat ini. Juga dengan Susan. Ya, sudah tersiap-siap, saya sudah dibareng-bareng pada terakhir sudah mau pulang, sudah mau naik taksi, tapi akhirnya mereka bisa sampai sini, luar biasa. Tapi terima kasih juga pada Padre ya yang memberikan semangat dengan doanya misanya yang luar biasa dari Padre. Dan saya betul-betul berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyertakan saya di dalam perjalanan yang sangat unik yang sudah pernah saya dengar, terus saya dengar, saya belum pernah ada kesempatan. Jadi terima kasih atas undangannya untuk berpartisipasi. Jadi pemirsa dan budiman, kami sudah melakukan pengalaman perjalanan jalan kaki 140 km dari Valencia sampai ke Santiago de Compostela dengan total 6 hari dan 6 sampai 7 perhentian. Ini adalah satu perjalanan rohani yang sangat bermakna seperti kesaksian teman-teman ini. Bagi siapa yang belum pernah dengar dan belum pernah melakukannya, silakan dari anggota kita masih memiliki kesempatan untuk mendengar closing statements dari setiap orang dari masing-masing mereka. Kita mulai dengan Ibu Lina, sebut nama lalu sampaikan. Ya, nama saya Lina. Kemarin setelah sampai, lega sekali setelah berjalan berhari-hari, capek, tapi sampai di sana, udah nyampe, lega, dan bersyukur kepada Tuhan bahwa selama perjalanan kita berhari-hari tidak ada bahaya, tidak ada apapun yang terjadi baik terhadap saya maupun terhadap teman-teman semua. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Saya Gina. Perjalanan Camino ini Camino pertama untuk saya, dan banyak sekali yang saya alami. Untuk secara spiritual, saya merasakan bahwa saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, bahwa saya hanya bisa mengandalkan Tuhan, dan saya harus berjalan, dan saya harus sampai, dan saya merasa begitu bahagia ketika menginjakkan kaki di Camino Santiago ini. Mari tepuk tangan. Saya dengan Yati, saya sangat berterima kasih kalau saya bisa ikut perjalanan ini bersama teman-teman, dan saya sangat mengalami pengalaman spiritual yang sangat berkesan, dan saya akan usaha untuk menjalankannya nanti pada saat kita kembali ke tanah air. Tepuk tangan. Saya Yani. Ini Camino yang ketiga saya, dan saya sangat berharap makin banyak orang Indonesia yang akan ikut Camino lagi, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kita semua punya kekurangan, tapi semua bisa karena ada jamahan dari atas, ada bantuan spiritual dari yang di atas. Saya B. Terima kasih saya dikasih kesempatan dari teman-teman ini untuk ikut Camino. I really appreciate it. And saya terima kasih dengan Tuhan bahwa saya bisa mengalami perjalanan Camino. Dalam perjalanan saya selalu berpikir Tuhan Yesus bisa jalan memangkul salibnya. Yes. Bukan begitu berat. We are nothing. Amin. Yes, Amin. yes. Yes. Very good. My name is Elha. Even though I'm not a Catholic, but I passed
coming. Thank you everybody. My name is Susana. This is my first time walking so far. Begitu jauh harus saya tempuh. Pertama, saya sudah pesimis, saya tidak bisa. Tetapi saya terus berdoa kepada Tuhan karena saya punya nasar untuk teman-teman yang sakit dan untuk banyak orang yang membutuhkan. Jadi saya paksa jalan untuk menyelesaikan semua ini dengan mengandalkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Saya terus berdoa di sepanjang jalan. Begitu saya berdoa rosario atau koronka, saya bisa berjalan dengan ringan sekali. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Pada saat kemarin saya tiba, saya hanya sedih kita tidak bisa langsung ikut misa. Tapi saya percaya bahwa pagi ini benar-benar menggetarkan hati saya. Saya tidak bisa berhenti menangis waktu melihat buta merah itu berterbangan dan saya boleh menerima komuni bersama-sama. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang begitu baik. Nama aku Angela. Aku juga ini perjalanan pertamaku. Pengalaman ini mungkin pengalaman yang sangat-sangat jarang bisa diterima dan perjalanan yang sangat berat. Tapi dengan perbandingan semua orang-orang tua aku yang di sebelah sini pada hebat-hebat, saya juga nggak mau kalah. Yang paling muda, saya juga coba merekam selama perjalanan dan saya sharing di Instagram Story. Perjalanannya itu yang mendaki maupun menurun. Dan mungkin sebagian teman-teman yang menanyakan perjalanan ini perjalanan apa yang aku lakukan di situ, aku coba ceritain di Instagramku juga. Banyak yang masih mempertanyakan ini perjalanan seperti apa. Saya hanya menceritakan kok ini persiarahan selama menuju ke Camino Santiago untuk melihat ke makam Santo Yakobus di gereja Vatikan, di gereja di Santiago. Ya semoga nanti ke depannya mungkin aku bisa ajak teman-teman balik lagi, rame-rame. Ya, benar. Thank you. Nama saya Paul. Saya berterima kasih pada semua teman-teman yang sudah bersedia bersama-sama untuk jalan di Camino. Luar biasa sekali. Semangat kalian itu luar biasa sekali. Terutama pada Angela dan Susan. Yang saya tahu bahwa terutama Susan kondisinya kurang begitu fit, tapi mereka berhasil jalan. Luar biasa sekali. Jadi pada siapapun yang menonton acara ini, silakan dicoba. Ya, coba dijalankan. Saya yakin bahwa iman kalian akan bertumbuh dan semangatnya akan tampil. Ya, setelah melaksanakan Camino ini. Terima kasih. Nama saya Grace. Sepanjang latihan jalan kami di Jakarta selama cukup berminggu-minggu lah, saya tidak merasa yakin sebenarnya apa saya mampu menjalani jarak yang sekian panjang dari satu kota ke kota lain. Sementara sepanjang latihan saya cuma paling mentok bisa 13.000 atau 15.000 langkah. Itu pun berarti cuma sekitar 10 kilo lebih. Tapi ya karena kita sudah komitmen untuk mengikuti acara Camino ini, ya saya hanya mengandalkan bahwa kita sebagai teman-teman yang bisa saling mendukung, berharap bisa lancar. Dan ternyata ketika kami mulai menjalani, kami bisa menikmati perjalanan ini tidak seperti ketika latihan begitu, karena kanan kiri itu pemandangan sangat indah, bunga-bunga begitu bagus bermekaran, bahkan bunga-bunga yang kita nggak pernah lihat di Jakarta kadang-kadang
kok di sini bagus sekali warnanya gitu. Jadi setiap hari perjalanan walaupun kadang-kadang banyak batu-batu besar, kadang-kadang jempol sakit, kadang kepentok sepatu gitu. Tapi kita bisa menikmati itu, masuk hutan sejuk, kadang-kadang anginnya kencang sekali gitu. Tapi kita menikmati juga akhirnya ketika sudah sangat lelah, berharap cepat sampai di hotel, akhirnya bisa sampai juga. Walaupun di hari terakhir saya mengalami tragedi sedikit sehingga saya hanya mampu jalan 8 kilo karena kaki sudah nggak bisa langkah karena jatuh. Tapi saya senang, mungkin itu rencana Tuhan juga. Saya bisa merasakan sebuah ikatan kekeluargaan dengan teman-teman yang saling menolong saya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya Bambang, saya juga baru pertama kali ikut perjalanan ziarah Santiago Compostela ini, dan saya bersyukur karena saya bisa menyelesaikan perjalanan ini dengan baik, meskipun pada tahap terakhir saya terpaksa menemani istri saya untuk ke hotel setelah menempuh jarak 8 km dengan taksi karena istri saya terkilir dan tidak bisa berjalan lagi. Tapi yang saya dapatkan dari perjalanan ini bahwa kita semua harus, saya diberi banyak kesabaran dan percaya diri. Kesabaran itu bahwa kita masing-masing mempunyai pace yang berbeda, jadi tidak usah kita mengiri dengan orang lain. Orang lain akan lebih cepat karena pace-nya yang lebih baik daripada kita. Yang penting kita harus sampai ke tujuan. Dan yang kedua, lebih percaya diri bahwa tadinya saya tidak yakin satu hari jalan 20 km apakah saya sanggup. Nah, tetapi di lain itu saya percaya bahwa saya harus bisa. Orang lain bisa, orang yang lebih tua atau yang dari YouTube itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, itu yang menambah keyakinan dan akhirnya saya bersyukur karena sudah berhasil sampai tujuan. Demikian, terima kasih. Saya Ibu Lilis, ini pengalaman saya juga yang pertama ikut Camino, dan saya tapi menikmati. Kebetulan saya suka foto dan jadi saya sangat menikmatinya. Dan semoga, saya hanya berdoa, semoga anak-anak kami, Gaby dan Clara juga bisa ikut Camino. Dan semua teman-teman yang lain juga bisa ikut menikmati Camino ini, dan Camino ini sangat baik sekali. Semangat. Terima kasih. Saya Arif Wardana. Saya juga pertama kali ikuti Camino Walk ini. Tentu pertama-tama ya saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus bahwa Tuhan selalu memberkati dan mendampingi perjalanan saya selama ini. Seperti yang pernah tadi saya katakan bahwa secara rohani maupun secara fisik kita pasti mengalami jatuh bangun dalam hal ini. Tapi syukur kepada Allah kita tetap bisa bangkit lagi tentu dengan selalu menyertakan Tuhan dalam perjalanan ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut Camino, silakan. Ini kita akan mendapatkan kekayaan jasmani dan rohani terlebih lagi, lebih banyak. Terima kasih. Nama saya Manto. Saya bangga dengan semua yang ikut di Camino ini karena kita semua bisa menyelesaikannya. Kebetulan tahun ini adalah tahun ke-50 sejak kami lulus dari Canisius. Karena itu sekalian merayakan ke-50 tahun. Bisa dilihat sisi 74. Jadi semuanya pakai seragam sisi 74. Kami berbahagia karena di usia sekarang ini kami masih kuat. Dan mungkin saya sudah
meracuni sedikit otak teman-teman bahwa perjalanan ini bisa, kita bisa, dan ternyata memang bisa. Jadi kalau ada yang perlu racun, tolong panggil saya. Sekian dulu. Terima kasih. Saya Johan Rusli. Pertama-tama saya dengar Camino ini dari Bro Manto. Waktu pertama kali saya dengar, waduh, 120 kilo, waduh, apa saya bisa gitu. Tapi begitu kemarin tiba, waduh, ternyata bisa juga. Jadi saya cukup senang, cukup bangga dengan teman-teman semua yang sudah bisa menyelesaikan dengan selamat, lancar semua, meskipun ada sedikit-sedikit injury, tapi semua rupanya sangat senang. Pun saya juga senang, dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa semua perjalanan ini diberikan kelancaran dan keselamatan. Mudah-mudahan dengan perjalanan ini kita bisa semua panjang umur. Terima kasih. Demikian pemirsa closing statement dari teman-teman peziarah Camino de Santiago de Compostela pada kesempatan ini. Jadi seperti dikatakan, adalah sesuatu yang sangat luar biasa, berat dan menantang, tetapi seperti dikatakan, kita akan menuai banyak sekali kekayaan jasmani dan rohani. Selamat datang dan selamat mencoba. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Berita kemenangan kita. Kita sudah sampai. Oke, Ina Maria, Ina Sampai jumpa di edisi berikut. Salam dari Santiago de Compostela.